Maju depan, gerak. Pas, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk sebelum kita ke pelajaran, kita bersama-sama menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sekarang ibu akan absen kalian. Angga Arya Pratama. Hadir, Bu. Arga Farizi. Hadir, Bu. Azrina Sipa. Saya, Bu. Stefania. Hadir, Bu. Eran Restu. Hadir, Bu. Esa Aulia. Hadir, Bu. Nadifa Salsabila. Tidak hadir. Rifki Saputra. Hadir, Bu. Sidik Asifa. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Ada yang tidak masuk semua, alhamdulillah. Ya, kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Selanjutnya, pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa, anak-anak? Perkalian pecahan. Ya, perkalian pecahan itu kemarin ibu kasih kalian PR. Ya, sudah dikerjakan? Kalau sudah dikerjakan, sini silakan dikumpul. Ibu akan ngecek tugas kalian. The Bluetooth device is connected successfully.
secara mandiri. Dan setelah selesai proses pembelajaran, bisa menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Nanti Ibu berikan LKPD-nya. Dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat aktif menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian pecahan dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan latihan soal, peserta didik dapat mencoba dan mengulang materi pembelajaran sehingga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan materi kita adalah pembagian pecahan. Minggu lalu kita sudah belajar perkalian pecahan. Pada pagi hari ini kita melanjutkan materi kita ke pembagian pecahan. Ya, sebelum kita melanjut ke materi, ya, kita akan coba melakukan sebuah kegiatan. Ya, Ibu akan suruh kalian melakukan sebuah permainan atau ice breaking. Ya. Kalian sudah tahu, sudah bisa tepuk 1, 2, 3, 4, 5? Sudah. Kita akan coba kembali melakukan tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, siap ya? Siap, Bu. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Ya. Jadi ice breaking ini sebenarnya melatih kita untuk konsentrasi. Ya, melatih konsentrasi kita. Kalau kita salah melakukannya berarti kita tidak konsentrasi. Ya, untuk memulai pelajaran kita harus konsentrasi. Tidak ada lagi yang memikirkan hal-hal yang di luar. Semuanya sudah fokus di dalam kelas. Ya, untuk memulai pelajaran, Ibu akan coba tampilkan beberapa buah video. Jadi anak-anak sekalian, kalian harus memperhatikan video yang akan Ibu tampilkan karena di video ini berisi tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi disimak baik-baik ya. Tidak ada yang masih melakukan kegiatan. Stop dulu kegiatannya. Perhatikan baik-baik. Wajah kembali bersih, segar dan halus. Apalagi selatan HWO. Di-fixin aja. Baru, fix formula jahe madu. Bantu redakan batuk dan bantu redakan tenggorokan. Baru, fix formula jahe madu. Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung pembagian pecahan. Silakan disimak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. 7/9 dibagi 14/15. Nah, kita akan menghitung pembagian ini. Caranya, pecahan pertama kita turunkan terlebih dahulu, yaitu 7/9. Kemudian, untuk pembagian pecahan, tanda bagi di sini akan berubah menjadi kali. Jadi, baginya menjadi kali. Kemudian,
pecahan bagian yang kedua, yaitu 14/15 ini kita balik. Yang penyebut menjadi pembilang, kemudian pembilang menjadi penyebut. Berarti 14/15 kita balik menjadi 15/14. Sekarang menjadi 7/9 dikali 15/14. Jika sudah dalam bentuk perkalian, maka kita hitung dengan cara mengalihkan pembilang dikali pembilang atau atas dikali atas, kemudian penyebut dikali penyebut atau bagian bawah dikali dengan yang bawah. Kita mulai dari pembilang terlebih dahulu. 7 kali 15. 7 kali 15 sama dengan 105. Kemudian 9 kali 14 yaitu 126. Sekarang hasilnya menjadi 105/126. Nah, ini pecahannya masih bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah pembilang dan penyebut kita cari angka yang bisa membagi habis keduanya. Angkanya harus sama. Angka yang bisa membagi keduanya habis adalah angka 3. Jadi, pembilang dibagi 3, demikian juga dengan penyebutnya dibagi 3. Tidak boleh berbeda angka ya. Mungkin pembilangnya dibagi 3, kemudian penyebutnya dibagi 4. Tidak bisa seperti itu, harus sama. Kita hitung 105 dibagi 3. Kita hitung menggunakan pembagian bersusun. Kita hitung 1 dibagi 3. 1 tidak bisa dibagi 3, maka kita gabungkan dua angka menjadi 10 dibagi 3. Cari perkalian 3 yang hasilnya 10 atau mendekati 10, yaitu 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Letakkan di bawah 0 ya. Kalau kita buat di atas 4, tidak bisa karena kelebihan. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi sudah lebih. Tidak boleh lebih dari 10. Kalau kurang boleh ya mendekati. Selanjutnya kurangkan. 0 dikurang 9 tidak bisa, maka kita gabungkan menjadi 10 dikurang 9. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian dibagi lagi, 1 dibagi 3. 1 tidak bisa dibagi 3, maka di atas masih ada angka yang belum kita hitung, yaitu angka 5. 5-nya kita turunkan di belakang 1. Sehingga satunya sekarang menjadi 15. 15 dibagi 3, berapa? Kita cari perkalian 3 yang hasilnya 15 atau mendekati 15, yaitu 5. Kalikan kembali, 5 dikali 3 sama dengan 15, letakkan di bawah 15. Selanjutnya kurangkan. 5 dikurang 5 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka hasilnya 105 dibagi 3 sama dengan 35. Selanjutnya 126 kita bagi 3 menggunakan pembagian bersusun juga ya. Kita bagi 1 dibagi 3, 1 tidak bisa dibagi 3, maka kita gabungkan menjadi 12 dibagi 3. Perkalian 3 yang hasilnya 12 atau mendekati 12 yaitu 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya kurangkan, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Tidak perlu kita tuliskan ya. Di atas masih ada angka 6 yang belum kita hitung, maka 6-nya kita turunkan. Kita bagi 6 dibagi 3. Perkalian 3 yang hasilnya 6 atau mendekati 6 yaitu 2. 2 dikali 3 sama dengan 6, letakkan di bawah 6. Selanjutnya kurangkan. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Maka 126 dibagi 3 sama dengan 42. Maka hasil akhirnya adalah 35/42. Ini sudah hasil akhir dan tidak bisa disederhanakan lagi. Soal berikutnya yang kedua yaitu 2/9 dibagi 3 1/3. Nah, untuk soal yang kedua ini merupakan pembagian antara pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sama seperti soal yang pertama, turunkan 2/9-nya terlebih dahulu. Kemudian kita bagi, tidak berubah menjadi kali dulu ya. Karena ini yang harus kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu supaya bisa kita hitung. Cara mengubah pecahan campurannya ke dalam bentuk pecahan biasa adalah kita kalikan dari penyebutnya
dari 3 dikali 3 ditambah 1. Kemudian di sini per 3 sama juga per 3. Turunkan 2/9, kemudian masih tetap bagi. Kita hitung 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 9 ditambah 1 sama dengan 10 per 3. Pokoknya putus kabel, kalau putus jadi beda. Dan kalau pakai motor parfum plus protek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara pembagian, pecahan, campuran. Seperti biasa, selain menggunakan cara biasa seperti di sekolah, kita juga akan menggunakan cara yang lebih cepat dan lebih tepat. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, 2/1/4 dibagi 1/2/3 sama dengan. Nah, langkah pertama, pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, 2 kali 4 8 tambah 1 9. 9/4 dibagi 1 kali 3 3 ditambah 2 5. 5/3 sama dengan. Lanjutkan 9/4, tanda bagi kita ubah jadi tanda kali. Kemudian angka ini kita balik, pecahan ini kita balik, jadinya 3/5 sama dengan. Langsung kita kalikan 9 dikali 3 27 per 4 dikali 5 20 sama dengan. Kita sederhanakan 27 dibagi 20 kita peroleh 1/20. 1 kali 20 20, 27 dikurang 20 kita peroleh 7. Jadi hasilnya 17/20. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, misalkan 3/5 dibagi 2 1/3 sama dengan 3 kali 5 15 ditambah 3 18 per 5 dibagi. Nah, ini juga kita ubah ke pecahan biasa. 2 kali 3 6 tambah 1 7. 7/3 sama dengan. Nah, seperti di atas ya, sesudah kita merubah jadi pecahan biasa, tanda bagi ini kita ubah jadi tanda kali. Caranya 18/5 dikali, nah pecahan yang ini 7/3 kita balik jadi 3/7 sama dengan. Kita kalikan saja. 18 dikali 3, kita kalikan di sini ya. 18 dikali 3, 3 kali 8 24, tulis 4, simpan 2. 3 kali 1 3, tambah 2 5. Jadi kita peroleh 54. 54 per 5 kali 7 35 sama dengan. Kita sederhanakan 54 dibagi 35 kita peroleh 35. 1 kali 35 35. Nah, 54 kita kurangkan dengan 35 kita peroleh 19. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, 6/1/4 dibagi 7/1/7 sama dengan. Seperti tadi pecahan campuran, ubah ke pecahan biasa dengan cara 6 kali 4 24 tambah 1 25 per 4 dibagi 7 kali 7 49 ditambah 1 50 per 7 sama dengan. Sesudah itu tanda bagi ini kita ubah jadi tanda kali. Caranya 25 per 4 dikali. Nah, pecahan ini kita balik, ya jadinya 7/50 sama dengan 25 kali 7, kemudian 4 dikali 50. Nah, ini angkanya terlalu besar. Kalau kita pakai cara biasa, kita akan kehabisan waktu, apalagi saat ujian ya. Dan kita juga butuh tempat untuk mencari
atau perhitungan kita akan lebih lama. Oke, cara gampangnya kita sederhanakan saja nih. Kan ini 25, ini 50. Sama-sama bisa dibagi 25. 25 bagi 25, 1. 50 bagi 25 kita peroleh 2. 1 kali 7 kita peroleh 7. Kemudian 4 dikali 2 kita peroleh 8. Jadi hasilnya 7 bagi 8. Gampang ya? Oke, ini sangat gampang. Tapi jika masih ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu video kedua ya anak-anak. Pada video kedua ini ada yang belum mengerti, belum memahami. Aku akan kasih lihat lagi video kita yang ketiga. Ya. Jadi semuanya anak ibu ini perhatikan, jangan ada yang lemas. Kan tadi sudah sarapan katanya. Perhatikan ya. Ibu akan setelah lagi video kita yang ketiga. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas pembagian pecahan biasa. Dan seperti biasa, kita menggunakan dua cara, yaitu cara biasa seperti di sekolah dan juga cara yang lebih mudah dan menghemat waktu dalam perhitungan. Bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, misalkan 1/3 dibagi 2/5 sama dengan. Caranya 1/3 tetap kita tuliskan. Kita ubah tanda bagi jadi tanda kali. Kemudian angka sesudahnya yang ini 2/5 kita balik, ya jadinya 5/2 sama dengan. Nah, setelah kita balik seperti ini, baru kita kalikan. 1 kali 5, 5. 3 kali 2, 6. Jadi kita peroleh 5/6. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, 2/7 dibagi dengan 3/6 sama dengan. Seperti tadi, yang depan tetap 2/7, tanda bagi kita ganti atau kita ubah jadi tanda kali. Kemudian yang ini pecahan sesudahnya kita balik, 6 di atas, 3 di bawah sama dengan 2 kali 6, 12. 7 kali 3, 21 sama dengan. Yang ini bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 3 ya. 12 bagi 3 kita peroleh 4, kemudian 21 bagi 3 kita peroleh 7. Jadi hasilnya 4/7. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, kita misalkan 14/16 dibagi 24/36 sama dengan. Kalau soal nomor 3 ini, kalau kita kerjakan seperti soal nomor 1 dan nomor 2, ini akan memakan waktu. Karena dia melibatkan angka besar. Kita akan kesulitan sendiri nanti untuk perkalian dan pembagiannya. Nah, agar lebih mudah, caranya ditetap 14/16 dikali 36/24 sama dengan. Kita sederhanakan di awal. Di sini kita sederhanakan. Jadi kita tidak perlu mengadakan 14 kali 36, 16 kali 24. Oke, cara menyederhanakannya. Ini 14 di atas, 16 di bawah. Sama-sama bisa dibagi 2. Kita bagi 2, kita peroleh 7. 16 dibagi 2, kita peroleh 8. Kemudian 36 bisa dibagi 4, 24 juga bisa dibagi 4. 36 bagi 4, kita peroleh 9. 24 dibagi 4, kita peroleh 6.
Kemudian 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 bisa kita peroleh 3. 6 dibagi 3 kita peroleh 2. Oke. Sudah habis ya? Oke. Cukup sampai di sini. Kemudian kita kalikan 7 kali 3 21. 8 kali 2 16. Sama dengan. Nah, 21 dibagi 16 kita peroleh 1. Ini 16. 1 kali 16 16. Berarti 21 kurang 16 kita peroleh 5. Kita peroleh hasil 1 5 per 16. Gampang ya? Oke, ini sangat mudah. Tapi jika masih ada yang ragu, boleh cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian sudah menyaksikan 3 video. Kalian sudah menyaksikan 3 video pembelajaran yang Ibu berikan. Jadi dari ketiga video ini, dari ketiga video tadi, ada yang belum kalian ngerti atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Ya. Ya, kenapa dalam pembagian itu pembagian yang kedua itu harus dibalik? Ya, pada pembagian pecahan, itu kan ada yang pertama itu angka yang kedua itu harus dibalik, itu sudah ketentuan dari sana ya. Jadi setiap pembagian, yang pembagian kedua, angka yang pecahan yang kedua itu dibalik, yang di atas bisa dibuat dijadikan yang di bawah. Itu juga sebaliknya. Dan itu sudah ketentuan dari sananya. Bagaimana? Pada pembagian sebenarnya caranya itu hampir sama, ya, hampir sama dengan perkalian. Pembagian pecahan itu caranya hampir sama dengan pembagian, cuman pada bilangan yang kedua 1/3 dibagi 2/5 itu kenapa itu 5 dibalik ya? 1/3 dikali, kalau sudah dikali itu 2/5 itu dibalik menjadi 5/2. Kenapa demikian? Itu sudah ketentuannya seperti itu ya. Bagaimana? Sudah paham ya? Sudah ya? Kalau sudah, tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu akan kasih kalian tugas. Ya, ya, kelompoknya sudah dibagi ya? Kelompoknya sudah dibagi. Jadi, tinggal Ibu memberikan tugas. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Akan dibuka, dibaca, dipahami apa tugasnya, apa perintahnya. Kerjakan yang tugas kelompok terlebih dahulu. Ya. Silakan dikerjakan. Tugas kelompoknya itu ada 5 soal. Pada tugas kelompok itu ada 5 soal. Ya. Kelima soal cerita itu kalian harus bisa memahami atau membuat jawabannya dari cerita tersebut. Soal pertama, luas sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang adalah 14/2/5. Lebar tanah tersebut adalah 21/4 meter. Berapa meter panjang tanah tersebut? Jadi pada soal nomor 1 kalian disuruh mencari panjang tanah. Ya. Nomor 2, Pak Hasim mempunyai kebun seluas 93/7 hektar. Ia ingin mewariskan kebun tersebut kepada 6 orang anaknya. Setiap anak mendapat bagian kebun yang luasnya sama. Berapa hektar luas kebun yang diperoleh setiap anak Pak Hasim? Nah, itu yang ditanyakan. Kalian disuruh mencari berapa luas
tribun yang diperoleh anak Pak Hasim. Di situ anak Pak Hasim ada berapa? Yang nomor 2 anak Pak Hasim ada 6. Jadi ke-6 anak Pak Hasim itu kira-kira mendapat berapa hektar dari seluruh luas tanahnya? Ya, sambil mengerjakan, Ibu sambil menjelaskan perintah tugasnya. Ya. Yang nomor 3, Ruri membeli 7,5 kilo gula. Gula tersebut dimasukkan ke dalam 5 kantong plastik sama banyak. Berapa kilogram gula yang ada pada masing-masing kantong plastik? Jadi kelima kantong plastik itu kira-kira akan berisi berapa gulanya? Berapa kilo? Sementara di sini ada 7,5 kilo. Itu tugas yang nomor 3. Pahami. Tugas yang nomor 4. Ayah Tino mempunyai 4,5 kilo rambutan. Sebanyak 1,5 kilo rambutan akan dimasukkan ke dalam plastik yang dibutuhkan Ayah Tino. Ya, jadi sebanyak berapa itu? Dan diskusi. Kalau kelompok itu harus memecahkan masalah yang diberikan secara bersama-sama, ya. Masalah harus memecahkan masalah secara bersama-sama. Itu yang namanya diskusi. Di buku ada ya, contoh soalnya juga ada di buku. Silakan. Ya. Diskusi. Untuk soal yang nomor 5, Ibu jelaskan. Bu Indah mempunyai 4/5 potong kue, kemudian kue tersebut akan diberikan kepada ketiga anaknya. Jadi 4/5 potong kue itu akan dibagikan ke 3 anak Ibu Indah. Kira-kira berapa bagian yang didapat setiap anaknya Ibu Indah itu? Ya, pecahkan masalah yang Ibu berikan dengan cara diskusi. Kelompok 3, ada yang silakan. Yang nomor berapa? Kelompok 2. Mana hasilnya? Pecahkan bersama-sama. Yang nomor berapa?
baca, Rudi membeli 7,5 kilo gula. Gula yang 7,5 kilo itu akan dimasukkan ke dalam 5 kantong. Nah, jadi 5 kantong itu kira-kira berapa kilo gulanya, isi dari gula. Sementara gulanya di sini ada 7,5 kilo. Gula 7,5 kilo ini akan dimasukkan ke dalam 5 kantong. Jadi setiap kantong itu berisi berapa kilo gula. Dicari. Dibagi ya. Kelompok 1. Nomor berapa? Yang belum paham. Nomor? Sebidang tanah yang berbentuk bilangannya adalah 14. Suruh mencari panjang tanah. Nanti ditunjuk perwakilannya ya, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti ditunjuk wakilnya yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kalian, hasil dari diskusi kalian. Sudah kelompok 1? Ya, kita tunggu kelompok yang lain.
Perhatikan jawaban teman kalian, samakan dengan jawaban kalian. Apakah ada perbedaan?
Ini hasil dari kelompok 2 ya, kelompok 3 ya. Sama? Sama Silakan yang nomor 3 dan nomor 4. Rehan, maju nomor 2. Presentasikan hasilnya. Ibu hapus ya. Perhatikan. Itu kelompok 2 sedang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sambil melihat tugas kalian. Sambil mengoreksi ya. Mengoreksi tugas yang kalian kerjakan tadi. Perwakilan kelompok 1 nanti siapa? Ada.
Jadi ini hasil dari kelompok 2 dan kelompok 1. Coba kalian lihat lagi tugas kalian. Apakah ada perbedaan pendapat di sini? Di nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Apakah ada perbedaan pendapat? Sama? Ada sih, Pak? Yang nomor berapa? Kalau ada? Sama semua ya? Kalau sudah? Tugasnya dikumpul ini di sini. Tugas ini. Ibu koreksi dulu ya. Setelah Ibu koreksi tugas kalian, Ibu bisa tarik kesimpulan di sini ya. Kalian sudah memahami apa yang Ibu berikan tadi ya. Semuanya hasilnya memuaskan. Hasil tugas kalian memuaskan ya. Setiap kelompok mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini kalian harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Pembagian di sini ada pembagian biasa, kemudian apa lagi? Pembagian campuran. Jadi harus bisa mengerjakan soal dalam bentuk apapun, karena kita sudah belajar. Untuk PR, Ibu kasih PR lagi ya. Untuk PR kalian bisa buka bukunya halaman 84. 8 nanti dikerjakan di rumah PR-nya di halaman 24. 80 salah ya, 84. Sudah dibuka semua ya PR-nya? Itu PR-nya. Kemudian ini ada Ibu kasih lagi tugas mandiri. Ibu kasih lagi tugas mandiri.
yang bagus. Sekarang ibu kasih tugas mandiri. Kerjakan tugas mandirinya. Ya. Kerjakan. Dibagikan bukunya. Nah, itu PR-nya yang tadi ya. PR-nya yang tadi, nilainya juga bagus. Jadi anak ibu ini sudah memahami, sudah bisa mengerjakan soal, sudah mengerti. Jadi untuk lebih mengerti lagi, silakan kerjakan tugas mandirinya. Ada 8 soal. Ya, ini yang dikerjakan. Kalau tugas mandiri itu kerjakan masing-masing ya. Jadi tidak lagi diskusi. Yang kalau kelompok tadi baru diskusi. Nah, sudah? Ya, dikumpul tugasnya. Dikumpul tugasnya di depan sambil membawa lembar soalnya. Kumpul tugasnya. Sudah dikumpul semua. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Pembagian pecahan. Pembagian pecahan itu ada banyak caranya. Ada banyak pecahan itu ada beberapa ya. Ada pecahan campuran, ada pecahan biasa, ada pecahan bilangan bu. Jadi caranya juga hampir sama dengan perkalian. Bedanya apa? Bedanya cuma yang pecahan yang kedua itu harus dibalik. Kenapa itu harus dibalik? Itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi ketentuan dari sana ya. Jadi dibalik. Seperti contoh tadi. 2/7 dibagi 3/6. Setelah itu kalau kita jadikan kali ya, dikalikan ya. 2/7 kalau sudah dikali ya, 3/6 itu harus dibalik. Itu pecahan biasa. Kalau pecahan campuran, kalau pecahan
nomor 3, ya. Jadi kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan campuran ini, kita ubah menjadi pecahan biasa, ya. Pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara merubahnya? Yaitu 2 dikali 7, ya, tambah 3 menjadi pecahan biasa. Sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, sudah paham ya? Setelah Ibu lihat hasil dari tugas kalian yang Ibu berikan, Ibu bisa tarik kesimpulan bahwasanya kalian sudah mengerti. Jadi, pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang apa? Tentang tahun. Jadi, pelajari sebelum Ibu masuk, jadi kalian harus siap materinya. Yang untuk pelajaran yang minggu yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kalian belajar di rumah. Setelah mengerjakan PR, kalian buka lagi bukunya, kalian belajar. Ya, anak-anak ya. Jadi harus siap. Jadi sebelum Ibu memberikan materi, kalian harus siap terlebih dahulu. Caranya apa? Caranya belajar di rumah, pahami di rumah. Ya. Jadi untuk pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya. Kita akan bertemu kembali di pertemuan